adik-adik. Adik-adik, tentunya semuanya sudah siap nih memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau yel dulu. Udah lama ya Kak ya? Lama banget Kak. Kita nggak yel-yel. Apa kabarnya adik-adik semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi Kak, kira-kira mereka berdiri nggak ya tadi? Harus berdiri dulu dong. Kita ulangin ya. Ketika kakak bilang, apa kabarnya adik-adik? Ikutin gerakan kakak dan Kak Yeskiel ya. 1, 2, 3 ya. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik yang Kak kasihi, kita semua pasti sudah lebih semangat lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan begitu Kak? Yes, pastinya dong Kak. Oleh karena itu, ayo kita adik-adik semua kita berdoa, kita memberikan yang terbaik sebelum kita memuji nama Tuhan nih. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, berdoa sama kakak bareng-bareng. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari kami. Sebentar Tuhan, pagi ini kami ingin beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah agar kami dapat tetap fokus, mengerti apa yang disampaikan Tuhan, dan juga kami dapat memperoleh sesuatu dari ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri yang semangat. Adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau memuji Tuhan. Anak-anak zaman sekarang, kita pose yuk. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Ayo lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi.
kita memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk kembali dengan manis. Kita katakan Roh Kudus yang manis, yang selalu menuntun, memimpin kita, mengajar kita. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku lebih sungguh lagi adik-adik katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati dan pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah. Kami percaya Roh Kudus-Mu boleh mengajari mereka, memimpin mereka sehingga mereka mudah untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang Kak kasihi, kakak mau tanya nih, ada nggak sih di antara adik-adik yang pernah takut? Sehingga ketakutan itu membuat adik-adik nggak bisa ngapa-ngapain. Ataupun kadang-kala mungkin gelisah, khawatir. Ada nggak? Kak Lasma juga pernah loh mengalami ketakutan. Karena kalau kita takut, biasanya kita itu sulit untuk mau mengerjakan segala sesuatu. Gelisah, khawatir, aduh, berbagai macam. Adik-adik tahu nggak? Dalam firman Tuhan, ada seorang nabi yang pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, yang sangat hebat. Karena dia diancam oleh seorang ratu, yaitu Ratu Isabel. Ratu Isabel merupakan istri dari Raja Ahab.
Kira-kira Nabi Elia takut mendengar apa ya dari Ratu Isabel? Rupanya adik-adik, pada saat Nabi Elia menghancurkan 450 nabi-nabi Baal, pada saat Tuhan menurunkan api dari surga, Nabi Elia menghancurkan, membunuh semua nabi-nabi Baal tersebut. Sehingga itu membuat Raja Ahab melaporkan kepada istrinya. Raja Ahab menceritakan semua yang terjadi. Lalu Isabel mengatakan, besok kira-kira waktu seperti ini aku akan melihat Nabi Elia tidak lagi seperti ada saat ini. Artinya Ratu Isabel mengancam Nabi Elia kalau dia mau membunuh Nabi Elia. Sehingga ketika didengar oleh Nabi Elia itu membuat dia takut menghadapi ancaman dari Ratu Isabel pada waktu itu. Sehingga Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun. Sehingga di padang gurun dia tertidur adik-adik di bawah pohon kerat. Kira-kira adik-adik sebagaimana dengan tema kita, apakah Nabi Elia masih bisa menikmati kasih Tuhan dalam situasi seperti itu? Apakah Nabi Elia kira-kira sedang berputus asa? Dia tidak tahu apakah Tuhan masih menyertai dia? Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8. Kakak akan baca buat kita semua. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Adik-adik, rupanya dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, yang mungkin pada saat itu Nabi Elia merasa sendiri. Dia ketakutan mendengar ancaman Ratu Isabel. Dan dia lari ke padang gurun. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia sampai ke daerah Betseba pada waktu itu. Sehingga ketika dia mungkin lelah, letih dalam perjalanan di padang gurun, dia tertidur di bawah pohon arar. Adik-adik yang Kak kasihi, Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kasih-Nya kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia tertidur, dia mungkin lelah, capek, letih, merasa ketakutan, gelisah, mendengar ancaman dari Ratu Isabel. Tuhan membangunkan Nabi Elia melalui malaikatnya. Dan bukan hanya sekedar membangunkan, menyuruh makan dan minum. Dan bukan hanya satu kali adik-adik, Tuhan menyatakan kasih-Nya supaya Nabi Elia tetap bisa menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu. Kembali lagi malaikat Tuhan datang membangunkan Nabi Elia dan menyuruh makan dan minum supaya dia kuat untuk meneruskan perjalanannya. Dan luar biasa adik-adik, ketika Nabi Elia selesai makan, menikmati makan minum yang sudah disediakan oleh malaikat Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan dan minuman yang dia nikmati itu, Nabi Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita sehingga kita bisa
menikmati kasih-Nya dalam hidup kita. Kita menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Dan kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya, untuk semua kasih-Nya yang bisa kita nikmati setiap hari. Yang bisa kita nikmati setiap saat dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, situasi apapun yang adik-adik hadapi, yang alami saat ini, kita percaya ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyatakan kasih-Nya sehingga kita semua bisa menikmati kasih Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami menikmati kasih Tuhan dan kami percaya kasih Tuhan boleh senantiasa juga menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan Nabi Elia, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia dan tidak akan pernah membiarkan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, kita sama-sama udah dengar firman dari Kak Lasma nih. Jadi sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 20. Nah sebelumnya kakak minta adik-adik bangkit berdiri semua, ikutin gerakan kakak ya, bareng-bareng nih. Kita mulai ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi ya adik-adik ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah adik-adik ditunggu ya ayat hafalannya paling lama hari Senin. Yuk kumpulin. Adik-adik, Kak Lasma ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, angkat tangannya, akan tutup dalam doa dengan doa berkat. Kami menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan melalui ibadah online kami, sekalipun Tuhan adik-adik kami semua yang ada di rumah tidak bisa bertatap muka dengan kami, tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa mereka boleh rasakan dan mereka boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong juga papa mama mereka, orang tua mereka berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap Tuhan setia untuk boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Punya waktu juga memberikan kebenaran itu kepada semua adik-adik kami. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan setiap saat. Memberkati, membina semua adik-adik kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan juga, kami percaya semua anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang perkasa, yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Karena mereka punya hati yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan mulai dari sejak kecil mencintai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ke depan, bahkan sampai selama-lamanya, kami tetap menerima kebaikan Tuhan, anugerah daripada Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, Kak Lasma tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik supaya minggu depan kita sama-sama lebih bersuka cita, lebih bersemangat lagi untuk menikmati kasih Tuhan melalui ibadah online kita. Tetap semangat, sekalipun mungkin masih sebagian adik-adik yang bisa melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah punya
penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Terima kasih. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Haleluya, Yesus memberkati.